Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra. Pesan semesta untuk Libra Oktober 2024. Ini general reading, so bisa respon bisa enggak. Untuk semua Libra, reading ini untuk Sun, Moon, Rising, atau Ascendant Libra ya. Jadi kalau nggak cocok, kamu perlu nonton yang lain yang sesuai dengan Moon, Rising kamu atau Sun kamu ya. Oke. Sun, Moon, Rising Libra, pesan semesta untuk Libra Oktober 2024. Edge of Pentacles, kelihatan nggak ya? Agak gelap ya. Edge of Pentacles. Jadi aku rasa kamu lagi memulai sesuatu di sini, entah apa yang sedang kamu mulai, bisa soal pekerjaan baru atau hubungan baru atau situasi dan kondisi baru. Di sini ada permulaan King of Pentacles tapi masih struggle banget ya Libra. Jadi ini maybe kamu baru mulai bisnis baru bisa, atau mulai pindah kota baru dan lingkungan baru, dan di sini perlu adaptasi gitu ya. Jadi ini sesuatu yang baru kamu mulai, entah soal karir, bisnis, atau uang juga, maybe mulai menabung atau mulai ngatur duit ya gitu. Dan di sini King of Pentacles masih ada struggle-nya nih untuk memanage, mengatur, atau sekedar untuk memotivasi diri tuh masih struggle banget di sini. Atau sekedar untuk memahami bener-bener apa yang harus dilakukan gitu dan lain sebagainya nih, masih struggle banget ya gitu. Oke. Jadi kalau situasi kondisi kamu seperti ini, maybe ini energi kamu, pesennya untuk kamu ya, lagi memulai sesuatu, mungkin baru bisnis ya, maybe baru mulai atau baru tahun ini mulai gitu, atau baru beberapa bulan, atau baru resign dan mulai pekerjaan baru, switch pekerjaan baru atau ekspansi bisnis gitu ya. Dan masih struggle di sini ya. Oke, Libra, pesan semesta untuk Libra Oktober 2024. Oke, six of Cups, The Magician, Seven of Swords, Edge of Swords, Seven of Swords, King of Swords. Oke, Libra. Jadi ini kalau kamu lagi struggle nih dari kondisi yang ya kamu lagi berproses, baru mulai Edge of Pentacle, atau baru ya maybe berkebun atau lain sebagainya gitu ya, atau baru mulai kerjaan baru dan belum menghasilkan di sini. Oke. Six of Cups. Apa yang harus kamu lakukan saat ini ya? Pesannya kamu lakukan apapun yang bisa kamu lakukan saat ini. Jadi dari hal yang kecil dulu, dari hal yang mudah dulu. Contoh nih, kamu lagi switch karir atau baru resign dan mulai kerja sendiri ya gitu, atau mungkin kamu pindah ke corporate lain atau ke perusahaan lain, atau baru ekspansi bisnis gitu. Lakukan apapun yang saat ini bisa kamu lakukan dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil ini, misal nih kamu konten kreator mungkin ya, kamu coba bikin konten dari ide-ide yang mudah dulu, dari ide-ide yang ada di sekeliling kamu dulu gitu, apa gitu, yang nggak harus mungkin modal banyak, yang nggak harus mungkin perfect banget, tapi ya udah mulai aja dulu gitu. Dan misal nih urusan kamu ekspansi bisnis gitu, atau mungkin pindah ke perusahaan lain, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan dari hal yang kecil dulu, yang dimana oke, ini kan lagi struggle nih, apalagi mungkin struggle finansial. Oke, ini bisa menghasilkan uang nih, gue mau jualan pulsa dulu, atau gue mau jualan apa dulu gitu, gak apa-apa gitu ya. Jadi lakukan apapun yang bisa menghasilkan atau bisa membuat diri kamu survive lah ya hitungannya, entah apapun yang saat ini sedang kamu mulai ya.
lakukan dari hal yang kecil dulu yang bisa kamu lakukan ya gitu. Atau bisa aja nih dari kita merubah habit kita dulu nih gitu. Misal yang biasanya bangun siang, gue mau bangun pagi nih gitu ya. Yang biasanya misal kaitannya dengan profesi kamu, misal kamu seorang guru atau dosen baru ya gitu. Pagi-pagi gue harus baca buku nih. Pagi dan sebelum tidur ya. Itu jadi mulai dulu habit atau aktivitas atau segala apapun yang bisa kamu mulai dari terkecil dulu, yang ini mungkin impact-nya tuh nggak langsung 100% and then berubah gitu ya, and then ada hasilnya. Mungkin nggak yang kayak gitu juga, tapi at least ada progress meskipun cuma 0,1% atau 1% gitu ya. Jadi lakukan yang bisa mensupport kamu punya profesi atau kamu punya identitas baru ya di saat ini yang sedang kamu mulai, atau ya bisa bisnis apapun itu. Lakukan apapun yang bisa nge-support apa yang kamu fokuskan itu ya gitu, dari hal yang kecil dulu aja. The Magician. Dan kamu harus meyakini bahwa Tuhan tuh nggak akan kasih cobaan melebihi dari kemampuan kita ya. Di sini kan ceritanya nih kamu struggle nih, dan ini ya mungkin ini bagian dari pilihan kamu, kondisi ini atau new chapter ini atau permulaan ini atau ekspansi atau switch your life, ini bagian dari your choice gitu ya, pilihan kamu ya. Kamu harus meyakini bahwa ini hanya kondisi struggle ini hanya sementara. Kamu harus meyakini bahwa Tuhan itu nggak akan kasih cobaan atau masalah yang ribet gitu ya, yang runyem di luar kendali kita. Kamu harus meyakini itu, bahwa bersama kesusahan pasti ada kemudahan ya gitu. Jadi sometimes memang ada hikmah-hikmah tertentu yang mungkin saat ini kita tuh tidak tahu, tidak menyadari. Terkadang hikmahnya tuh nongolnya di belakang. Kita ngerasanya bisa sebulan kemudian, bisa 2 bulan kemudian, atau bahkan setahun kemudian atau bertahun-tahun kemudian kita baru menyadar, ternyata hikmahnya seperti ini gitu ya. Jadi nikmati prosesnya gitu ya, dan lakukan apapun yang bisa nge-support kamu semakin dekat dengan tujuan kamu, atau semakin dekat dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu proses, apa yang kamu mulai saat ini. Entah bisnis, entah profesi, entah kehidupan yang baru, entah maybe kamu baru menikah dan ada struggle di sini ya gitu. And then ada Age of Swords, Seven of Swords, dan King of Swords di sini. Age of Swords gitu. Ini nih aku rasa nih kamu juga mungkin gak ada salahnya ambil resiko gitu ya, karena ini baru mulai. Dan kalau ambil resiko mungkin bisa, tapi mungkin kamu harus yakin dulu gitu. Ketika kamu mau ngambil resiko nih, keputusan yang ini beresiko gitu, tapi kalau kamu tidak yakin dengan keputusan yang kamu ambil, jangan lakukan itu. Tapi kalau kamu yakin meskipun ada risiko dan kamu gue ready untuk ngadepin risikonya, ya nggak apa-apa, lakukan itu. Aku rasa kamu cukup berani untuk mengambil resiko apapun saat ini ya gitu. Jadi nggak apa-apa, lakuin aja ya gitu, lakuin aja. Ini saat ini loh ya gitu, di Oktober ini. And then Seven of Swords ya, dan King of Swords. Sebentar, Seven of Swords dan King of Swords ya. Ini kan ceritanya baru mulai dan kamu struggle di sini ya, masih struggle. Jadi aku rasa kamu perlu memaksa diri kamu untuk lebih disiplin gitu. Memaksa diri kamu untuk lebih terbuka atau open minded dengan hal-hal baru yang bisa kamu lakukan saat ini gitu ya. Jadi ini mungkin kamu harus kayak banyak belajar hal baru di sini, karena ini kan baru permulaan dan new chapter in your life gitu ya. Jadi mungkin harus banyak hal yang dipelajari, banyak hal yang harus diadaptasi, banyak hal yang harus dikompromikan juga dengan diri kita. Diri kita
di kehidupan kita sebelumnya, ya maybe di sebulan yang lalu atau setahun yang lalu, atau di kehidupan kita yang mungkin dulu tuh enak banget tapi sekarang tuh nggak enak karena struggle. Jadi mungkin harus ada kompromi-kompromi yang harus dilewati dulu gitu, dan ini nggak apa-apa gitu, kamu adaptasi aja dulu meskipun lagi struggle gitu. Contoh misal nih, kamu biasa ke kantor naik mobil gitu ya, dan ini kamu ambil baru memulai hal yang baru dan kamu harus misal ngelepas mobil kamu. Jadi kan mungkin kamu harus berkompromi pada diri kamu yang biasanya mungkin gak kepanasan dengan mobil, saat ini ya udah panas-panas dulu naik motor gitu ya, atau mungkin harus terpaksa naik Grab car dulu atau Go car dulu ya gitu, nyebut merek ya mungkin kayak gitu. Jadi harus ada kompromi di sini, harus ada adaptasi di sini yang it's fine gitu ya. Kamu harus meyakini bahwa ini tuh cuma sementara ya gitu. Oke, and then ada King of Swords ya, ketegasan dan disiplin di sini. Kemauan yang kuat harus lebih ditekadkan lagi, harus lebih getol lagi sih. Jadi mungkin kenapa mungkin ini permulaan ini mungkin agak sedikit lambat ya, dari prediksi kamu atau dari ekspektasi kamu ya, mungkin kamu kurang bisa manage waktu dengan baik, memanage diri dengan baik, memanage pikiran dengan baik gitu ya. Di saat memang diri kita, pikiran kita, dan energi kita tidak termanage dengan baik, aka mungkin tidak balance gitu, ini kan akan mengganggu ritme daily routine kita gitu. Apalagi kita nggak punya daily routine, mungkin akan bakal agak susah nih buat mendisiplinkan diri kita supaya kita punya kegiatan atau aktivitas atau habit yang produktif untuk mensupport apa yang kita mau, tujuan kita gitu ya. Jadi ketegasan nih perlu sekali untuk kita gaungkan ya, kita getolkan untuk diri kita ya. Kita harus lebih tegas, kita harus lebih disiplin ya, dan kemauannya harus lebih kuat gitu ya. Oke, jadi ini gambarannya kurang lebihnya seperti ini. Jadi semoga cocok ya, bisa kamu praktekkan langsung ya. Pesan-pesannya ini pesan dari Semesta ya, bisa kamu aplikasikan langsung dalam hidup kamu, dalam kondisi kamu. Jika ini memang resonate, kamu baru memulai yang baru dan lagi struggle gitu. Atau bisa aja ini tuh kamu udah lama mulai mungkin, tapi belum ada hasil, masih struggle, ini bisa kamu aplikasikan ya dalam hidup kamu. Oke, Pisces. Oke, ini aku baca punyanya Libra ya, sorry. Iya, oke, Libra. Semoga nggak salah tadi di awal, di opening gitu ya. Oke, ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.